semangat pagi semua dan selamat datang kembali di Data Science Rockstars Talk. Wadah untuk sharing knowledge, diskusi, dan ngobrol-ngobrol seputar data science. Balik lagi sama aku Sinta dan aku masih ditemani nanti sama expert-expert. Nah, sebelum itu buat teman karya dan lifelong learners di rumah jangan lupa like, share, dan subscribe karena setiap minggu Data Science Rockstars Talk akan selalu hadir untuk memberikan knowledge dan kisah-kisah inspiratif seputar data science dari banyak guest speaker yang keren-keren dan tentunya sudah expert di bidang data. Jangan lupa untuk follow sosial media Karya Talents Multimatic, linknya ada di deskripsi nanti. Di episode ini kita udah kedatangan expert dari Multimatics. Halo Pak Agus, apa kabar? Sinta, apa kabar juga? Baik, Saya Pak. baik, puji Baik, Tuhan. puji Tuhan ya, Alhamdulillah. Pak Windu, apa kabar? Baik, Mbak Sinta, semangat. Semangat terus. Nah, teman karya kita juga ada kedatangan tamu spesial, seorang expert di bidang data, seorang researcher juga, terus beliau juga saat ini menjabat sebagai Vice President of Research and Data Science di PT Asuransi Jiwa General Indonesia. Langsung aja yuk kita sambut Bapak Dwi Widianto dan biasa dipanggil Pak Toto ya, Pak ya. Oke. Halo Pak, apa kabar? Baik. Senang bisa ketemu Bapak. Terima kasih atas undangannya, bisa nanti kita sharing-sharing di Betul. sini. Iya. Jadi Iya. kali ini special guest kita bukan kaleng-kaleng nih ya. Ada perusahaannya perusahaan asing juga, Yes. ya. Jadi jabatannya juga mid to high ya. Iya. Jadi semoga bisa memberikan insight kepada karya talent, Teman teman di karya rumah. ya. Baik, makasih Pak udah meluangkan waktunya untuk acara kami ini. Sama-sama. Nah, di episode ini kita mau belajar nih dari experience-nya Bapak gitu ya, success story-nya sebagai seorang expert seperti apa gitu ya. Jadi teman karya langsung aja kita tanyain ke Pak Toto ya. Mungkin Pak dari pengalaman Bapak gitu ya sebagai expert, yang kita tahu kan bisnis terus berevolusi ya Pak gitu. Ya. Nah, ini kan penting ya kaitannya sama bidangnya Bapak di data. Sebetulnya sepenting apa sih Pak untuk organisasi atau bisnis gitu ya? Oke, pertama saya disclaimer dulu ya. Boleh, Disclaimer. boleh. Saya duluan terjun di bidang ini dulu. Jadi bukan expert banget, enggak. Lebih pinter sama teman-teman yang lain, enggak Pak. Cuman lebih dulu aja Pak. Lebih dulu. Jadi kalau ditanya sepenting apa, itu akan saya flashback di pertama kali perusahaan yang meng-hire saya ya. Jadi kenapa mereka membutuhkan seorang data science misalkan. Tapi waktu itu belum istilahnya ya, quote unquote istilahnya itu nggak seperti sekarang. Jadi dulu dimulai dengan adanya misalkan business intelligence. Kemudian waktu saya bergabung dengan salah satu bank terbesar di Amerika yang buka cabang di Indonesia di tahun 2006. Jadi saya 2004 udah masuk ke bidang ini, 2006 lebih diasah lagi dengan multinational company gitu ya. Itu istilahnya belum data science, belum data science tapi lebih ke decision management. Tapi isinya tetap dianalitik segala macam. Jadi kalau ditanya penting nggak? Ya sangat penting sekali. Kemudian kalau ditanya seberapa penting? Kalau saya sendiri ya mungkin ini bias ya, tapi saya bilang sangat penting. Kenapa? Nanti kita coba elaborasi lagi ya. Apa sih fungsinya data science atau kalau dulu saya ini di decision management itu berfungsi sebagai apa? Nah itu nanti kita coba bedah lagi sehingga kita tahu nih ya, kita tahu sebenarnya sepenting apa peranan dari fungsi ini di suatu perusahaan. Oke, berarti kalau tadi udah cerita Pak Toto itu kan multinational company ya, Yes. berarti udah lebih aware dong ya pas pada zaman itu ya gitu. Sebetulnya baru-baru beberapa tahun yang lalu juga ya. Oke, nah kalau dilihat dari majority gitu ya di company yang lain, kira-kira awareness soal data science ini seperti apa sih Pak Toto? Oke, di Indonesia saya bilang kondisi di Indonesia ya, di Indonesia itu mungkin lebih mulai trennya itu di tahun 2015 ke atas. Karena waktu saya 2006 masuk ke bidang ini belum banyak orang yang berkecimpung di sana, belum banyak orang yang mencoba teknik-teknik prediktif misalkan, belum banyak. Tapi begitu mulai istilahnya bergaung istilahnya berangkat dari salah satu artikel dari Tom Deverton ya kalau nggak salah ya,
Kalau saya bukan orang Sunda, jadi Deverton. Jadi si Tom ini nulis di Harvard Business Review, kemudian jadi buku namanya Competing on Analytics. Itu dia keluarin tahun 2007 ya. Nah, berapa tahun kemudian baru terkenal masuk ke Indonesia. Nah, itu mulai apa yang namanya data science, kemudian mulai ada AI, kemudian ada analitik. Jadi analitik dan AI sekarang mulai digabung ya, AI dan analitik. Nah, di situ mulai karena banyak startup mulai buka besar-besar kan gitu ya. Jadi tahun 2015 ke sini baru mulai tren tuh. Hype ya. Ya, hype-nya kerasa banget. Dikit-dikit orang ngomong, saya orang data scientist, saya orang data scientist. Tapi apakah benar seorang data scientist? Nah, ini kita juga bisa kupas sebenarnya apa yang nanti dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist. Gitu, Pak. Nah, dari Pak Agus nih sebagai expert juga ya, Pak juga ngajar juga gitu. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Ya, jadi kalau belajar dari Pak Toto, mungkin kita bukan expert ya. Coba lebih dahulu belajar aja gitu. Jadi malu saya ya kalau Pak Toto bilang bukan expert, saya expert kan, waduh. Jadi agak gimana ya. Jadi kita lebih dulu aja Pak ya. Cuman duluan mana Pak sama Bapak nih? Kayak Bapak duluan ya. Bapak duluan, habis itu siapa duluan? Siapa dia ya kayaknya ya. Gitu ya. Iya, jadi Sinta, jadi hari ini dalam 50 menit ke depan kita mau belajar ya. Jadi kalau kita bicara tentang teman-teman karya talent dan lifelong learner gitu ya kan, topik-topik besarnya ini kan kita ingin membantu para enterprise Pak Toto ya. Jadi ketika enterprise ini dihadapkan dengan VUCA, Cinevin, apalagi ada COVID. Nah, ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya dia nggak bisa bersaing. Nah, oleh karena itu di acara ini di SR Talk, jadi kita sebenarnya ingin membantu enterprise bagaimana mereka punya daya saing. Dan kami percaya bahwa salah satu daya saingnya adalah bagaimana mereka bisa mengubah dark data menjadi insight data gitu ya. Jadi oleh karena itu hari ini kita ada Pak Toto yang memang praktisi. Tadi dia menyebut ada bekerja di perusahaan bank A, B, lalu juga ada juga nanti bekerja sekarang ini di perusahaan asuransi. Nah, saya percaya kita bisa banyak dapat insight nih ya. Sebelum podcast ini tadi kita udah ngobrol ya, Pak Windu ya. Saya juga banyak belajar nih. Jadi oleh karena itu, dalam DSR Talk ini kan kita bicara bagaimana kita ingin mengequip para talent ya, bisa menjadi data scientist yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi bagi banyak perusahaan dan juga enterprise. Nah, kalau mulainya seperti apa, saya percaya kita bisa lihat dari sisi kematangan nih. Tadi kayaknya ada yang disebut juga ya. Nah, jadi kalau kita bicara perusahaan, kalau udah bicara tentang data scientist, big data, tapi ada juga perusahaan yang memang belum matang, yaitu apa? Belum sadar, belum aware bahwa sebenarnya data itu kalau diolah, wah luar biasa loh gitu ya. Tadi kalau nggak salah Pak Toto bilang bekerja di satu divisi yang tahun 2006 kalau nggak salah departemennya decision management. Wah keren banget ya. Itu. Nah, saya percaya tuh kalau local company nggak kepikiran. Kamu bekerja departemen apa? Pasti finance. Betul nggak? Departemen IT. Kerja di mana? Wah, departemen saya decision management. Ngebayang ya, kayak kalau local company nggak mungkin lah ya. Nah, karena tadi nyebut ada satu perusahaan Amerika terbesar, salah satu terbesar di ini yang ada beroperasi Indonesia. Jadi memang saya percaya bahwa dengan kita bisa menguasai data, ya pada akhirnya bisa memahami pelanggan, apalagi bisa memberikan layanan yang memang personalized kepada pelanggan gitu ya, bisa meningkatkan revenue dan juga apalagi tidak hanya itu saja ya, bukan hanya dari sisi revenue bisnis, tapi juga dari sisi resiko ya, bagaimana bisa memanage resiko dengan baik ya. Dan karya talent, teman karya dan juga lifelong learner kalau nonton episode sebelumnya kan ada dari BPJS Kesehatan ya. BPJS Wah, dia bercerita luar biasa ya bagaimana mengolah data sehingga BPJS Kesehatan bisa jadi surplus ya. Nah, jadi balik lagi pertama journey-nya, perjalanannya pertama dari organisasi yang belum aware, lalu dia aware, kemudian ketika dia aware dilihat lagi capability-nya. Ya, capability dia punya nggak talent atau profesional seperti Pak Toto ya. Nah nanti kalau sudah punya talent,
perlu toolsnya nggak? Kayaknya perlu toolsnya juga ya. Kalau ngelola data ratusan juta data pakai Excel, sakit kepala kali ya. Betul. Jadi ada talentnya. Ya kalau tadi saya ngobrol katanya digital capability. Nah, digital capability itu berarti ada apanya? Ada talentnya, ada people-nya, ada teknologinya, ada culture apa tuh? Ada innovation culture-nya, ada innovation mindset dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah dipunyai, wah saya rasa perusahaan tersebut bisa punya daya saing. Jadi saya rasa itu dulu tuh Sinta tuh ya. Jadi perusahaannya mesti aware dulu. Kemudian dia punya digital capability people-nya, nanti teknologinya, lalu mindset, culture. Nah, kalau sudah punya, nah nanti pertanyaannya begini. Yang nonton kita kan nggak satu perusahaan, betul ya? Misalnya Pak Toto nih sekarang bekerja di perusahaan asuransi A misalnya, kan perusahaan B kan juga belajar juga Pak Toto ya. Wah ternyata masing-masing perusahaan punya. Jadi pertanyaan berikutnya nanti kita ke Pak Toto, ternyata ada perusahaan yang bisa memenangkan persaingan dengan data, tapi ada perusahaan yang juga sudah mengolah data, tapi dia kok nggak bisa menang. Nah ini saya rasa kita bisa tanya nih ya ke Pak Toto ya. Tapi kita sudah sepakat, udah disclaimer bahwa Pak Toto merepresentasi sebagai sebagai profesional, sebagai praktisi yang memang paham di data. Mungkin kalau boleh saya tanya nih Pak Toto, nih gimana nih Pak? Silakan Pak. Oke, itu yang disampaikan Pak Agus itu tepat ya. Jadi ini bagian dari riset saya. Kebetulan saya lagi ambil S3. Wah, ya. Kita doakan selesai ya. Amin. Soalnya lagi podcast, profesornya udah SMS soalnya. Lu di mana nih Toh? Waduh, ya. Udah nanti nih. Nanti ya, silakan Pak. Jadi salah satu yang saya riset ini, misalkan tadi ya, punya capability benar, ya kan? Tapi apakah bisa mempengaruhi kinerja? Bisa juga. Tapi apakah bisa membesar lagi? Bisa. Salah satunya adalah di inovasi. Jadi capability digital ini misalkan atau analitik ya, karena di salah satu sana itu ada analitiknya. Itu kalau ditambahkan dengan inovasi, dipakai dengan inovasi, itu jauh lebih fungsional. Jadi bukan cuma sekedar punya-punyaan ya kalau memang nggak ada inovasinya untuk ngapa? Contoh nih ya, tadi saya contohkan ke waktu ngobrol Pak ya. Jadi ada 2 case nih, saya bahas 2 case yang di bank-bank itulah dulu ya. Tapi kalau di insurance ada sih, tapi ini tutup ini dulu ya. Kita profesional aja lah ya. Kalau di bank, yang Bank Amerika ini ya, salah satu Bank Amerika itu, jadi waktu ini nggak saya cerita di ruangan tadi, ini saya baru buka sekarang. Wes, mantap. Jadi kalau Bapak masih punya kartunya beberapa tahun yang lalu, terus Bapak telepon, saya mau tutup kartu saya. Itu biasanya terus diarahkan. Oh, Bapak ditawarkan macam-macam, Bapak nggak usah tutup, Bapak free for life misal. Atau misalkan Mbak Sinta nih, lihat behaviornya, oh Ibu Sinta free 2 tahun gitu kan. Nah, kita tahu nih, waktu tebaknya seperti apa. Nah, tebaknya adalah kita buat suatu prediktif customer yang loyal. Yang loyal tapi belum tentu, misalkan customer lama menguntungkan nggak? Belum tentu juga. Jadi kita tahu customer yang loyal dan revenue-nya bagus. Jadi kita sampaikan indikatornya itu ke teman-teman di frontline. Jadi kalau ada ciri-cirinya A, B, C, cuma 4 diapalin itu aja, mereka langsung, oke, Bapak langsung si frontlinersnya bisa mengambil keputusan. Bapak free for life. Ibu cuma 1 tahun, Ibu 2 tahun, tapi dengan tambahan ini itu segala macam. Nah itu kita buat satu prediktif modelnya tahun 2006, 2007 ya. Akhirnya itu menjadi salah satu program waktu dimasukin ke Global Challenge, artinya seluruh dunia gitu ya. Dari perusahaan tersebut kita masukkan, dapat nomor 3 Pak. Syukurnya dapat nomor 3. Berarti dulu ada data-data yang diolah, terus kemudian dilabel-labelkan dengan orang-orang yang ahli, yang jadi, mempunyai knowledge tersebut itu ya. Jadi data itu kita ambil dari data warehouse, kita kumpulin. Kemudian juga dari tempatnya retention team ya. Jadi kita lihat, oh voice-nya kayak gini. Jadi kita cuma bayangin, kalau Bapak seperti itu ngomongnya, kalau Ibu seperti itu ngomongnya. Nah, terus kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Berarti udah dikelompok-kelompokin tuh ya, Sudah, Pak. Atribut-atributnya udah dikelompok-kelompok. Consumer behavior, waktu itu saya coba buat yang namanya predictive model tahun sekitar 2006 lah ya, 2006. Kemudian kita sharing ke teman yang ada di Korea. Oke, your model is fine. Jadi mereka
appreciate juga. Nah, waktu itu kita labelin, oh kelompok ini yang loyal, kelompok yang ini nggak loyal. Nah, nge-tracknya apa? Kita punya backtesting. Backtesting misalkan data ini, kalau kita terapkan, say 5 tahun yang lalu, dengan 5 tahun berjalan, benar nggak yang loyal ini tetap berjalan, yang nggak loyal ini rontok, dan itu benar. Waktu diimplementasikan, targetnya Pak, waktu itu, saya buka aja udah lama ya, targetnya itu saat ini misalkan, waktu itu tahun 2006 ya, dari 100 orang yang masuk, minta tutup, yang bisa di-save cuma 20 orang. Jadi 80 itu let go. Oke, berarti gimana caranya customer itu nggak lari gitu ya? Nggak lari, Pak. Teman saya dikasih tugas karena dia bidangnya dia. Gimana dari 20 orang yang bertahan menjadi 80 yang bertahan. 80% orang yang lari menjadi hanya 20% yang lari. Karena pasti ada orang-orang yang tidak menguntungkan perusahaan, ya kan? Nah, itu dalam waktu implementasi 7 bulan, dari 20% Pak menjadi 70% saving rate-nya. Waktu zaman dulu itu Bapak sudah menggunakan algoritma yang mesin learning sekarang? Udah. Oke. Dulu kira-kira pakai algoritma apa Pak? Waktu itu masih sederhana Pak ya, pakai yang namanya regresi logistik. Logistik regression. Estimation ya. Karena waktu itu kan yang namanya random forest belum ada ya. Belum yang nelitinya sampai sana Pak. Random forest di tahun 2010-an lah ya. Bukannya belum ada tapi belum digunakan. Yes. Jadi random forest apalagi sekarang ada jibus itu lagi kan. Nah, itu yang di tahun 2006. Nah, saya bantu juga di salah satu bank nasional yang terbesar di Indonesia juga. Tahun 2000 saya mulai istilahnya saya sebut internal klien ya. Itu dari tahun 2012 sampai 2015 3 tahun Pak, implementasi 3 tahun. Yang tadinya conversion rate-nya dari cuma 1,2%. Jadi kalau misalkan ada 1.000 orang, ya cuma 1 Pak. Ya kan? Kemudian kita coba nih dalam 3 tahun bertahap, yang tadinya 1,2 lari menjadi 2, berarti double. Sampai 3 tahun itu saya sebelum meninggalkan tempat itu menjadi 5,2 Pak. Jadi kalau misalkan 100 orang, 5 yang oke, tetapi lebih apa ya? Karena datanya ini ratusan ribu yang orang yang tawarin. Itu khusus untuk yang customer yang kita prediksikan sangat bagus. Misalkan ada 10.000 Pak, 2.000 mau Pak. Iya. Sebelum saya lupa, sebenarnya di benak saya ada pertanyaan nih terkait dengan funnel sales ya. Tiba-tiba Pak Toto bicara tentang tadi yang 101 dan sebagainya. Tadi sebenarnya sebelum kita di SR Talk, tadi kita sharing Pak Toto ya. Jadi kalau kita sebagai orang sales, ini kan ada tunnel nih, ada funnel. Jadi kalau kita bicara, saya kasih database ke telemarketing, ada 1.000, dari 1.000 itu paling yang ngangkat atau misalnya yang menjadi potensial customer misalnya 10%, 20%. Jadi kalau 1.000 berarti 100-200 gitu ya. Nah, tapi kan saya percaya bahwa kalau orang sales, orang marketing itu kan belajar sales tunnel itu kan, wah itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita diajarin. Dulu kita konvensional Pak, gini orang sales ya, kalau ada 100 satu yang closing, kalau mau 2 berarti Anda harus punya 200. Dapat 2. Kalau Anda mau 5 berarti harus 500. Itu dulu diajarinnya gitu tuh sama orang sales ya. Dia belum belajar BI Pak ya. Dia belum belajar analitik Pak ya. Nah, saya mau tanya Pak, nih kita harus buka rahasianya Pak ya. Jadi kalau yang pakar di bidang, kalau Bapak-Bapak sebagai data scientist nih, gimana bisa meningkatkan rasio gitu Pak ya? Kalau saya kasih 100, dia yang closingnya jangan 1 nih. Nah, 100-nya mesti diapain dulu nih Pak? Tadi kan Bapak bilang tuh, tadi di ruangan lain ya ada 100.000 yang closing berapa, tapi tiba-tiba meningkat ya. Nah, ini bagaimana Pak bisa meningkatkan probabilitas database itu sehingga ketika dia telepon 100, jangan 1. Database 100-nya ini mesti diapain dulu nih? Silakan Pak, atau sebelumnya silakan Pak. Tadi kalau saya cerita Pak, klien saya pertama itu dia harus feeding data. Jadi kami harus siapin feeding data itu katakanlah 2.000 Pak. Siap. Masih 2.000 ya. Tapi saya bilang, no, sekarang zamannya bukan 2.000 nih. Zamannya saya cuma kasih 1.000, separuhnya aja, tapi saya jamin
itu bisa achieve target. Itu dia. Berarti pakai sampling ya? Bukan sampling, bukan sampling. Jadi kita benar-benar pilihin yang paling cocok untuk satu produk. Jadi fokus benar-benar, customer ini yang namanya apa istilahnya individualisasi layanan. Jadi bukan misalkan A, B, C, kita punya 10 nih Pak. 10-10-nya ini cocok dengan produk A, B, C semuanya. Tapi yang 1, 2 itu cocok untuk produk A. Produk B itu cocok untuk yang customer 4-5. Berikutnya, jadi kita fokus ya. Bagi-bagi customernya. Oh, ini cocok untuk bank insurance, ini untuk kartu kredit, ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi instead kita royoan misalnya Pak ya, kita sales tunnel semua dikirimin, ya. Semua harus dapat call yang sama, semua ditawarin yang sama. Enggak Pak. Jadi hanya spesifik tertentu kita pilih yang istilahnya fruitful, long hanging fruit. Tapi kita caranya dengan analitik. Ya, jadi para perusahaan nih atau para sales marketing, Pak Toto sudah bilang ya. Jadi kalau dulu ke zaman 10 tahun, 20 tahun lalu saya diajarin Pak gitu ya. Jadi kalau 100 database satu closing, kalau mau 2 punya 200. Wah, itu udah nggak berlaku lagi ya. Belajar sama Pak Toto sama Pak Windu ya. Belajar. Tapi Pak gini Pak, kalau dia orang sales, orang marketing, gitu ya. Nah, untuk bisa dapetin knowledge ini, apakah bisa apa enggak nih Pak, kalau mereka orang bisnis, orang sales marketing gitu ya. Karena kalau udah bicara data scientist, ada datanya, ada scientistnya, kesannya ini harus IT gitu loh Pak. Nah, tapi kita tanya Pak Windu dulu nih. Pak Windu sebagai guru, sebagai dosen, sebagai trainer, sebagai konsultan ya. Nah, karena saya percaya bahwa apa yang kita bahas kan ini ketika bicara di enterprise nih, ada orang finance. Bisa nggak orang finance menggunakan knowledge ini, skill set ini ya? Ada orang HR. Bisa nggak skill set ini dipakai di HR? Nah, kalau background saya ada sales marketing, orang bisnis gitu ya. Nah, kalau mereka mau belajar ini, apakah possible? Gimana Pak? Silakan Pak. Kalau sepengetahuan saya, kalau misalnya lebih ke arah analitik yang menggunakan coding, itu emang agak sulit gitu ya. Kita itu agak sulit. Makanya saya selalu memilah mana yang memang IT banget, yang bisa coding, mana yang menengah gitu ya, mana yang user yang tidak begitu bisa. Nah, biasanya kalau udah user yang saya anggap, misalnya saya harus menerangkan apa itu data scientist, terus bagaimana cara memanfaatkannya kepada orang yang umum. Gitu. Biasanya saya yang menggunakan yang codeless gitu. Codeless itu kan berarti kita pakai visual, kita drag and drop. Karena tujuannya adalah bagaimana kita melihat sesuatu di dalam datanya itu. Nah, tetapi memang ada kelemahannya tuh kalau kita pakai visual. Nanti pada saat deployment gitu ya Pak, saat deployment automatical kita bilang robot itu kan kita mau nggak mau harus masuk ke dalam server ya, otomasi. Nah itu memang mau nggak mau IT itu yang harus kuat yang melakukan coding. Nah hanya saja karena memang lingkungan saya itu adalah orang IT, jadi nggak masalah untuk codingnya sampai ke area server. Tapi banyak memang pertanyaan dari user-user yang Pak, saya bukan orang IT, bisa apa enggak? Bisa. Tapi mungkin kita dengan model yang codeless. Tapi tujuannya tercapai begitu ya Pak Toto ya. Yang penting kan kalau kita belajar data scientist itu, sebagai data scientist itu harus jadi seorang problem solver. Mintanya apa dari user, targetnya apa, sesuai gak dengan targetnya. Nah kalau kita menggunakan tools, itu sebetulnya tools apa aja bisa, yang penting tujuannya tercapai gitu loh Pak. Jadi memungkinkan kalau tadi kan problem solver. Nah, saya tadi dengar juga tuh Pak Toto. Kadang-kadang Pak Toto di departemen research data analytic, kadang-kadang ke user, ke departemen lain ketok-ketok pintu. Ada yang saya bisa bantu gak gitu ya. Katakanlah orang sales marketing nih Pak. Supaya mereka kalau ada 100 atau 1000 ya, kalau cuma yang closing 100 kan 900-nya useless. Tapi Pak Toto bilang kalau ada 1000, setengahnya ini bisa jadi potensial. Nah, kan orang salesnya kan jadi lebih tertarik ya. Nah, gimana Pak Toto nih? Jadi ketika ketok pintu orang sales marketing, supaya dia ketika lakukan telepon
1000 tidak hanya satu yang potensial, tapi bisa lebih gimana? Bisa sharing kepada tadi orang. Itu menarik tuh Pak Agus yang cerita bahwa menggunakan regresi regresi untuk melakukan estimasi. Itu bisa langsung ketahuan rumusnya gitu ya Pak Toto ya? Ya. Iya. Mungkin Pak Toto silakan. bisa lebih Jadi gini, ini. Saya menanggapi dulu yang pertama Pak Agus bilang, orang non-IT, non-komputer bisa nggak jadi data scientist? Ada Pak. Saya eksperimen 2 tahun ini Pak. Baik. Salah satu tim saya ini, dia background S1-nya adalah bisnis, bisnis, economic and business, di salah satu perguruan tinggi swasta Pak, bukan negeri, swasta. Dari Surabaya gitu ya, yang terkenal mahal itu. Kayaknya Pak ini banyak kasih inisial rahasia ya. Perusahaan Amerika di Indonesia ya. Inisial semua ya kayaknya. Jadi backgroundnya adalah S1-nya bukan bisnis dan ekonomi. Nah kebetulan karena memang anak ini cukup mampu ya, orang tuanya kirim untuk S2. Nah begitu dia pulang S2, kemudian di kantor waktu itu ngobrol sore Pak, kayak gini teman-teman saya tuh bawa CV-nya dia, saya bilang saya mau anak ini. Apa yang mencerminkan jadi prediktor dia akan bisa menjadi data scientist? Ya, kenapa seoptimis itu Pak? Saya optimis banget. Saya bilang saya mau anak ini, gimana caranya? Ambil set waktu dengan saya untuk interview. Nah waktu saya ketemu sama dia sendiri kaget. Apa untuk jadi data scientist? Apa bisa gitu kan? Saya bilang enggak. Saya punya satu hint bahwa kamu bisa. Itu adalah satu, anaknya kelihatannya waktu itu saya lihat waktu itu interview juga pakai Zoom ya, pakai online ya. Pakai online. Online ya. Jadi saya lihat ada kemauan dia belajar. Ya. Itu nggak tahu kenapa ini anak yang mau belajar. Ini anak enggak. Ini oke. Kayaknya fast learner gitu ya, Pak. Ya. Terus yang kedua, Pak, selain mau belajar dengan cepat, dia punya critical thinking. Nah, itu ya. Critical thinking. Udah saya ambil. Terus pertanyaan berikutnya adalah, Pak, kalau saya jadi di tempatnya Pak Toto, saya nggak bisa coding, Pak. Dia bilang coding. Saya bilang, oke, di sini data itu di data warehouse harus ngambil pakai coding, pakai SQL, karena kan SQL tadi. Data kalau mau ngambil di sana, kamu di sana banyak. Nah, ya tergantung mau ngambil yang mana, gitu kan? Oke, kamu belajar, siap nggak? Oke, siap. Oke, ya udah. Terus nanti bikin model. Nah, jadi model itu nanti berikutnya. Selama kamu SQL bisa, model gampang. Karena tools sekarang itu banyak ya. Terus dia memilih pakai R, Pak. Oh, pakai R. Pakai R. Kalau dia pakai R. Nanti saya sebutin itu nggak apa-apa kan, biar jadi salah. Nggak apa-apa. Ya. Saya nggak mau pakai Python karena Python lebih coding banget gitu. Ya. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Fungsinya sama. Saya bilang lagi. Ada yang lebih enak lagi, pakai click and drag, pakai Orange gitu kan. Ya, Orange click and drag lagi. Nah, begitu dia coba 3 bulan, nggak sampai 3 bulan, 1 bulan jadi dia SQL bisa kok. Jadi begitu kasihin kayak gini, ngambil segala macam, asal dia profilnya terbentuk, Pak. SQL saya bilang, oke, saya mau bikin analisis ini, tolong ambilin. Bikin bisa, Pak. Berarti kalau untuk nge-retrieve data itu kan nggak serumit seperti yang tadi Python itu tadi. Betul. Jadi, waktu dia cobain, misalkan dia bikin satu model waktu itu di bulan ke-3 atau ke-4 dia udah mulai ada alternatif nih. Ada SAS, ada R, ada Python gitu kan. Kamu mau ngambil apa? Dia waktu kayaknya R aja. R. Dia sekarang R. Nah, 2 tahun jadi, Pak. Kalau ditanya berapa lama untuk menjadi seorang data scientist, itu tergantung orangnya. Ya, saya bilang, ini eksperimen saya, 2 tahun dia jadi. Dari non-IT, non-computer. Pak Toto, yes. Sinta mau ikut. Waduh. Mau belajar data science, bisa nggak? Nanti dimarahin sama Pak Agus. Enggak. Bukan ke Bapak. Dia mau belajar data science. Bisa nggak kira-kira dia? Dia? Saya nggak sih. Harusnya iya ya. Kok yang Ono bisa, yang ini enggak? Ini. Itu mungkin jadi kayak kognitif ini ya Pak, kognitif yang membuat di dalam otak saya, jadi mungkin bisa memilih ini cocok nih, ini enggak gitu sense-nya ya. Apa namanya, kayak ini ya, kayak Ki Joko Bodo ya. Bisa melihat ya, beramal Pak. Itu kan jadi apa ya istilahnya, ada satu buku yang sebenarnya itu cocok menggambarkannya. Kalau teman-teman baca, cari bukunya yang namanya berjudul ya Everybody Lies. Iya. Everybody Lies. Itu diceritakan bagaimana seorang analis yang handal dia bisa punya intuitif menggunakannya di saat yang tepat.
Jadi bukan sekedar coding aja, Oke, tapi jadi dengan bisa intuitif. prediksi saya juga ya, Pak. Iya. Tapi pesannya Bapak sama Pak Windu artinya walaupun dia tidak punya IT background atau sarjana komputer, tapi menjadi profesi data scientist itu bisa ya gitu bisa, ya. Baik. Oke. Nah, sebelumnya mungkin teman karya tadi udah seru banget ya pembicaraan kita gitu. Nah, sebelum kita tanya-tanya lagi dan Pak Toto menjawab pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin nih teman karya yang di rumah yang mau belajar data science dari basic sampai expert atau mau mempertajam skill data science dan berkarir menjadi data scientist yang handal, yang profesional, langsung aja join Data Science Rockstar Bootcamp. Bisa langsung cek website Karya Talents dan Multimatics gitu. Nah, boleh Pak Toto dilanjutkan. Ya, Sinta, saya dari pertanyaan kamu tadi ke saya, mungkin saya mau tanya ke Pak Toto. Ya. Pak Toto gini, jadi tipsnya apa? Atau misalnya planningnya ya? Jadi kan kita ini kan concern dengan digital transformation. Kalau kita bicara transformasi kan bicara tentang perubahan. Pak Toto bekerja di beberapa perusahaan itu kan ada yang lebih 2 tahun, 3 tahun. Nah, untuk mengubah mindset, untuk mengubah culture gitu ya, agar di HR, di finance, di semua segala macam itu juga punya eagerness analitiknya. Nah, ini untuk mengubah satu perusahaan agar data driven, ini ada kiat-kiat nggak? Mungkin di beberapa perusahaan-perusahaan yang sebelumnya Bapak bekerja. Silakan Pak. Jadi kalau misalkan fungsi data science ini kan fungsi yang di tengah Pak ya. Fungsi yang di tengah sebagai pembisik lah. Iya. Ya, sebagai pembisik. Jadi kalau teman-teman yang istilahnya suka tampil di panggung gitu ya, kayaknya kurang cocok untuk ini. Baik. Jadi lebih suka karena dia pegang rahasia itu banyak Pak. Ya. Waduh, siap. Pegang data semuanya. Pegang data, Pak. Itu dari data A sampai data Z kayaknya ada semua ya, yang berkaitan perusahaan sama non perusahaan gitu. Betul, ya. Aduh. Nah itu harus bisa keep silent. Tapi orang tersebut atau orang yang mau jadi data science ini, data scientist itu harus punya, saya sebutin dulu capability-nya Pak. Yes, silakan Pak. Nanti karena supaya dia bisa mempengaruhi atau enggak. Iya, yang aku nggak termasuk itu loh. Penasaran dia. Iya, aku gue mau nih padahal nih ya. Aku dianggap tidak bisa menjaga rahasia ya Pak. Oke, yang pertama memang benar Pak Windu, dia harus bisa programming. Ya. Walaupun bisa pelajarin ya, kalau misalkan dengan ini misalkan masuk ke bootcamp atau misalkan langsung istilah on the job training gitu ya, itu bisa. Tapi asal yang ada yang mau bimbing ini gitu ya. Mbak Sinta punya produk namanya DSR ya untuk bootcamp Betul. data science-nya itu. Jadi ada mentornya Pak. Ya. Ada mentornya. Yang kedua adalah dia tahu statistik dan matematik. Karena kalau membuat satu algoritma segala macam, pasti akan misalkan saya dengan tim saya akan challenge. Kamu bikin algoritma ini itu menghasilkan sekian. Menurut saya belum bagus. Bisa nggak diimprove lagi? Nah, itu kan pusing lagi, Pak. Nah, dia harus tahu matematik, statistik supaya dia bisa buat algoritma yang efisien. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah, kalau Mbak Sinta ini jagonya komunikasi kalau saya lihat, ya kan? Komunikasi. Yang keempat adalah business acumen. Karena dia harus pindah-pindah project, Pak ya. Nah, 4 ini meramu supaya dia menjadi seorang yang data scientist yang bagus. Nah, sekarang hubungannya gimana? Dengan 4 ini, dia bisa menjelaskan hal yang rumit menjadi sederhana ke para petinggi perusahaan, Pak. Iya. Cuma bisik-bisik sebentar. Karena lebih banyak kalau dulu sama bos saya itu nganterin dia, Pak, dari ruangannya ke lift. Itu jalan 3 menit, Pak. Waktunya hanya itu aja ya? Itu aja. Update, Pak, gini, 3 menit. Oke. Go ahead, jalan. Nah, itu kan berarti butuh kemampuan menjelaskan yang dari yang matematik, yang rumit, menjadi yang lebih sederhana. Ya kan? Nah, itu yang nantinya akan misalkan dipanggil lagi ke layer lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, itu akhirnya jadi kayak satu jadi membangun kepercayaan, kredibilitas. Oke, kalau ngomong sama anak ini cuman waktu 10 menit tapi udah bisa dapat insight-nya, dapat mengambil untuk keputusannya apa. Nah, gimana supaya tadi pertanyaan Pak Agus, ini seluruh organisasi itu bisa jadi data driven organization. Yes, ya kan? Betul. Kita jadi pembisik, Pak. Oh, siap. Jadi pembisik. Karena kalau enggak, kalau misalkan saya yang istilahnya kalau bahasa Jawanya atau bahasa Sundanya maindring kemana-mana, jualan door to door, kapan Pak selesai? Nah, lewat di atas. Karena
perubahan budaya itu nggak bisa dari level tengah, dari atas dulu. Nanti dari atas dia bilang sama pimpinan perusahaan yang lain, ada mungkin yang belum setuju atau belum tahu segala macam. Oke, kita buktikan, panggil, toh gimana? Nah, biasanya nanti akan kelihatan. Oke, lama-lama harus sekarang pakai. Apalagi kalau di tempat saya Pak, sekarang dari kantor pusat. Dari kantor pusatnya itu di luar negeri sana udah ada pilar, saya buka ini karena memang itu diumumkan di publik ya, karena publik itu diinformasikan juga, data driven and innovation. Salah satu pilar besar, Pak. Jadi pilar kalau biasanya ini adalah sustainable revenue and profit. Kemudian di sini apa dua pilar yang ini berkaitan dengan finansial. Iya. Yang satu ini adalah data driven organization and innovation. Berarti udah sampai ke budaya ya, Pak? Harus budaya. Jadi culture, kalau nggak dari top down, berapa? Ini yang di bawah mau ngapain? Kalau bosnya paling atas nggak percaya. Jadi salah satunya dengan kemampuan berkomunikasi, mensimplifikasi yang rumit menjadi mudah. Bisik-bisik cuman mau ke toilet, ada 2 menit. Pak, gini, boleh nggak Pak? Loh, bener Pak. Iya. Di toilet masih bosing itu kan Pak, tangan gini. Oh, Pak, saya pikir gini, Pak yang menit. satu laginya Pak. Berarti pas lagi di belakang lab bener-bener nguprik gitu ya, pas lagi di luar lab jadi pembisik gitu. Betul Pak. Ya. Nah itu fungsi supaya analitik itu bisa diterima. Terus nanti kalau misalkan udah di atas udah kasih sinyal nih, sinyal, baru kita di level working level gitu Pak, ya kasih teman-teman, gue bisa gini, lo mau apa, gitu kan? Saya bisa gini, kamu bisa apa, gitu kan? Jadi kita kolaborasi. Jadi yang di level bawah ini juga akhirnya bisa tanpa tekanan yang berat, si bos sudah kasih sinyal nih, nanti ketemuin si orang ini, jadi lebih enak. Iya. Kalau enggak Pak, jangan harap data driven organization itu bisa Baik, Pak, Bapak kan sekarang di insurance di multinational company, lalu sebelumnya di itu juga kayaknya di banking, dua banking itu juga multinational juga ya. Satu yang ASEAN, satu yang Amerika. Kadang kita nggak boleh nyebut brand katanya Pak. Yang satu ASEAN atau Amerika, yang satu ini Eropa ya. Lengkap Pak ya. Gitu ya. Kan pasti Bapak 2-3 tahun bekerja segala macam. Itu ada improvement nggak Pak? Ketika Bapak menjadi salah satu yang pembisik istilahnya gitu, itu kemudian dari sisi organisasinya ada peningkatan kinerja dan sebagainya. Kadang kemarin ketika kita ajak undang dari BPJS Kesehatan, wah itu dia ini banget tuh ya, seneng banget ya, bahwa ketika menguasai data ternyata BPJS Kesehatan yang biasanya defisit kemudian menjadi profit. Surplus ya, karena ini BPJS ya, bukan untuk tapi gitu ya. Boleh, nah, kalau Bapak gimana Pak? Kan Bapak 3 perusahaan yang kebetulan sudah data driven juga, ada peningkatan Pak dan dapat bisa bersaing Pak, silakan Pak. Oke, saya ambil contoh yang Amerika. Baik. Amerika Pak ya. Waktu itu tadi yang saya ceritakan bisa men-save dari misalkan 100 orang yang mau tutup, itu yang tadinya hanya retain 20% Pak, bisa jadi 80%. Itu kan satu udah indikator awal apa ya? Indikator awal. Karena apa? Misalnya kartu di issue itu kan butuh biaya yang besar. Marketing ini kemudian untuk membuat orang itu habit jadi pemakai kartu itu kan nggak mudah. Jadi kalau kita tahu mana yang mesti di let go, ya kita let go. Gitu. Itu udah, dan jadi itu Pak nomor 3 global challenge itu kan berarti kan diakuin lah. Ya, siap. Terus saya cerita lagi di bank tersebut ya, bank Amerika tersebut. Waktu itu saya masih dikasih challenge. Oke, Tok sama tim marketing berdua nih. Coba kamu bikin campaign secara nasional, campaign secara nasional, tapi nggak boleh sama dengan yang lalu. Yang lalu nggak boleh. 5 tahun Pak saya pelajarin. Oke, nggak boleh apa segala macam. Nah, waktu saya pelajarin betul, kita tahu segmented orang. Waktu kita kasih misalkan, kita berempat nih, bisa jadi saya nggak dapat undangan, Pak Agus dapat, Pak Windu dapat, Mbak Sinta dapat, tapi beda-beda. Pak Agus sukanya travel, Pak Windu sukanya misalkan nonton film, Mbak sukanya adalah shopping. Shopping kan? Itu ketahuan Pak. Jadi dengan itu kita bisa kasih undangan yang berbeda, kemudian hasilnya itu responnya besar. Jadi kalau tadi target 3 bulan Pak, jadi 1 bulan Pak. Iya.
improve nggak Pak? Iya, Improve gitu kan. Iya, maksudnya gini, maksudnya Pak Toto Bang bilang kalau misalnya Sinta ini penggemar penggemar apa sih tas gitu ya, jangan dikasih sepatu gitu ya. Iya, betul. Sorry, maksudnya gini, kalau dia penggemar City, jangan dikasih Manchester United gitu. Itu bentrok ya. Ini gua City kok gue dikasih MU kan, wah problem. Maksudnya gitu ya. Betul. Jadi bisa personalize ya. Personalize sekali. Nah itu yang itu tahun 2000, bayangin Pak, itu tahun 2006. Ya. Seperti itu. Nah begitu yang bank yang level ASEAN ini tahun sekitar 2014. Baik. Ya 2014. Karena udah lewat masanya, jadi nggak apa-apa. 2014 kita telepon. Waktu itu case yang paling nyata adalah istri saya sendiri, Pak. Wah, kenapa tuh, Pak? Di telepon, misalkan gini, Ibu saat itu udah jadi istri atau belum? Sudah, Pak. Oh, sudah, Pak. Siap. Saya cuma diam aja. Iya, karena ini 2015 ya. Jangan-jangan lupa lagi nih. Enggak. Istri juga ikut dianalisa loh. Ternyata. Kalau yang analisa kan tim saya, Pak. Saudara Agrika. Jadi misalkan, jadi adalah gini, Ibu, kami cuma mau menginformasikan, bukan hard selling, Pak. Iya. Soft selling. Kita mau menginformasikan bahwa kita ada feature terbaru di internet banking kita, kemudian ada bisa dilewat aplikasi di mobile. Nah, oke. Terima kasih informasikan gitu doang. Nah, ini tambahin dikit lagi. Ibu, cuman kalau Ibu mau menambahkan dana, Ibu bisa dapetin cashback. Nah, kalau ibu-ibu kan gitu, denger cashback kan langsung diskon, cashback gitu ya. Boleh nih. Caranya gimana? Oh, gini. Cuman diinformasikan, soft selling benar-benar. Tapi kita tahu nih, nasabah mana yang kita mau targetin, Pak. Iya, itu dia. Dalam 1 tahun, itu kita menghasilkan 3 triliun, Pak. Wow. Cuman soft selling, cuman informasi doang. Tapi kita informasi ke nasabah yang tepat. 3 triliun. Nah, 3 triliun ini, pertanyaannya, dana ini di hold atau enggak kan? Dana nggak di hold, Pak. Boncos enggak? Ya, ada yang boncos sudah pasti, karena nggak di hold. Tapi tetap untung. Karena begitu di akhir periode 1 tahun gitu ya, kita dengan gunakan teknik perhitungan tertentu, kita tahu yang dana tersisa ini masih triliunan juga. Begitu kita konversi, dia jadi revenue-nya berapa, kita kurangin cost-cost-nya berapa, masih ada spread. Jadi orang produk langsung tepuk tangan, alhamdulillah saya masih proyeknya masih bisa jalan. Jadi langsung straight the point bahwa sebenarnya itu bisa mendukung kinerja perusahaan. Iya. Tapi menurut riset saya, enggak, Pak. Oh, iya. Gimana tuh? Enggak. Menurut riset saya. Oh, tadi ada inovasi di tengah. Betul. Ya, baik. Jadi riset saya terbaru yang semester pertama ya, di 2022 ini menyatakan tidak semuanya analitik itu langsung mendukung kinerja perusahaan. Tapi bisa lewat mana? Lewat inovasi. Dan itu memang harus bisa digunakan sebagai bagian dari inovasi. Contoh, inovasi produk. Kemudian inovasi proses. Dan juga inovasi di organisasi itu sendiri. Misalkan supaya bagaimana teman-teman itu bisa mempunyai mindset inovasi, berarti kan harus punya data driven culture-nya. Iya, saya rasa luar biasa ya ini. Sinta kalau lihat dari tim kita kayak udah begini-begini gitu ya. Enggak lama. Jadi saya rasa bagus sekali ya. Mungkin ini beberapa yang penutup dari Pak Toto ya. Jadi Pak Toto itu ingin mengatakan bahwa begini, dalam DSR program kita itu memang berbeda dengan bootcamp data science yang lain. Betul. Nah, jadi Pak Toto gini, jadi pada umumnya bootcamp yang ada di Jakarta maupun di tempat lain itu pada umumnya memang mereka kebanyakan kepada technical. Betul. Nah, hari ini kita belajar dari Pak Toto. Pak Toto ingin mengatakan dari perusahaan yang sekarang, 2 sebelumnya atau yang 3 sebelumnya ternyata dan bahkan didukung dengan penelitian tahun ini Pak ya, 2022 ya, dia katakan bahwa hanya memahami technical itu tidak cukup gitu ya. Ternyata perlu ada 2 hal, yaitu business acumen sama communication skills. Nah, oleh karena itu Sinta, kita mau kasih tahu kepada teman karya sama lifelong learners, program DSR kita yaitu Data Science Rockstar itu tidak hanya secara teknikal di data Pak ya. Soft skill-nya juga ya. Jadi ada 3 besar. Satu, kita akan belajar tentang
data science-nya sendiri. Yang kedua, saya percaya tadi kan ada use case ya. Tadi Pak Toto bilang ada project ya, ada project di HR, di finance dan sebagainya. Nah, makanya ada essential skills yang kita ajarin tentang project. Yaitu project management sama Agile Scrum ya. Jadi kalau memang pakai tradisional, pakai waterfall, nanti kiblatnya kepada PMBOK atau pakai Agile Scrum. Nah, kemudian tadi penelitian Pak Toto mengatakan di tengahnya itu, dalam penelitian beliau, di tengah itu ada inovasi. Nah, inovasi itu ada di dalam soft skill 4.0. Diajarin tentang business acumen, bicara tentang innovation, diajarin tentang apalagi diajarin tentang problem solving skills ya. Lalu ada lagi diajarin tentang communication. Karena kalau dia ada temuan, kalau dia nggak bisa jadi pembisik, nggak bisa juga Pak Toto ya. Jadi Pak Toto ini spesialisnya jadi pembisik sebenarnya ya gitu ya. Jadi pembisik itu saya rasa jadi penting ya. Nah, tapi kan kalau istilah kita nih communication ya, how to present. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah melakukan bikin algoritma yang luar biasa segala macam, lalu ada temuan, tapi kalau nggak bisa meyakinkan pun juga tidak bisa ya. Nah, jadi teman karya dan lifelong learner dimanapun berada, jadi salah satu value proposition dari DSR kita adalah memang ada essential skills, yaitu project maupun Agile Scrum. Yang ketiga adalah bicara tentang yang kita sebut adalah soft skill 4.0 gitu ya. Kita juga menyinggung use case itu loh Pak. Use case, betul. Kita nyebutnya capstone project. Capstone project, betul. Capstone project, betul. Jadi memang nanti kan si peserta itu tidak hanya belajar teknikal, tapi hasilnya apa gitu. Bisa kelihatan. Nah, nanti kita bisa didik sebagai problem solver itu, Pak. Baik. Jadi Pak Toto, mungkin kalau saya ini pertanyaan terakhir ya. Jadi Pak Toto boleh nggak berikan closing statement gitu ya bagi organisasi atau bagi para profesional ya. Jadi dia misalnya ada di HR, di finance, atau di bisnis gitu ya, sales marketing, atau misalnya di governance, risk compliance, itu di risk management, apakah analitik ini perlu? Nah, ini mungkin bisa closing statement nih Pak bagi organisasinya maupun dari sisi profesionalnya, silakan. Thank you. Jadi kalau saya pelajarin ya, jadi use case analitik ini bukan cuma di banking, di insurance, hampir semua industri Pak, termasuk perhotelan, oil and gas. Salah satu teman kuliah kita Pak, itu ada di oil and gas dan ternyata bidangnya sama. Waktu saya zoom sama dia tunjukin, oh jadi streaming lifting oil itu seperti ini dan analitik masuk ke sana. Kemudian di segala penjuru, jadi termasuk di pariwisata. Semua lini organisasi, semua di lini industri itu memerlukan analitik. Satu. Yang kedua adalah gimana cara numbuhinnya ya? Numbuhin salah satunya adalah satu bentuk tim dulu. Dari satu orang boleh? Boleh. Yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan tadi data driven organization culture itu bisa tumbuh. Ya kalau misalkan di situ nggak ada orangnya, gimana mau tumbuh, Pak? Tapi kalau misalkan nggak mampu, ya bisa aja kerjasama dengan misalnya komunitas. Itu sekarang banyak komunitasnya. Analitik itu bisa. Dan free, Pak, biasanya. Mereka butuh use case, mereka berani ngerjakan. Tapi ada tentang kontrak NDA ya, Pak? NDA. Kemudian yang ketiga adalah, kalau sudah punya orangnya, kemudian punya use case-nya, satu, itu adalah dari top manajemen, terutama dari CEO dan lain-lain, mengatakan ke timnya, ke keseluruhan tim gitu ya. Oke, saat ini kita coba mulai meleverage data. Data bukan cuma data besar ya Pak, data kecil, smart data tapi ya. Jadi misalkan sales, saya bilang sama istri saya juga lagi bentuk usaha Pak. Saya bilang, kamu lihat penjualan per harinya itu yang bagus hari apa? Jam berapa? Sampai saya bilang jamnya. Produknya yang tipe apa? Nah, itu dipelajarin supaya nanti bisa untuk menentukan stok, menentukan harga. Jadi bukan cuma organisasi yang besar, yang kecil mau rintisan, UMKM misalkan. Bisa, Pak. Kalau misalkan ini, wah saya nggak punya biaya Mas, tadi hubungin komunitas atau hubungin profesional seperti saya Pak. Saya biasanya misalkan punya waktu luang, mau bantu, tapi tadi
saya nggak mau dibayar, terus nggak mau di-disclose namanya, tapi saya bantu gimana. Nggak usah pakai, terus datanya yang penting Bapak kira-kira punya seperti apa. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan. Nah, 3 ini Pak, itu akan membentuk satu perusahaan yang memang data itu jadi demand. Baik. Itu ya. Untuk individu gimana? Nah, individu yang mau berkecimpung di dalam proses profesi ini profesi data ini adalah yang pertama harus cinta dengan data. Yes. Karena saya punya teman Pak, anaknya dikasih nama data dan Excel. Wow. Saking cintanya Pak. Waduh, Saking serius Pak? cintanya. Serius Pak. Wow. Dan dia punya konsultan analitik dan strategik yang besar di Indonesia. Iya. Tapi sayangnya tahun lalu beliau almarhum karena kena COVID. Aduh. Ya, sayang ya. Sayang, Pak. Kehilangannya Indonesia. Dia S3-nya di Australia. Waduh. Ya, jadi namanya udah mencerminkan itu. Jadi passion itu harus ada. Jadi passion bukan berarti karir ya Pak. Jadi dia harus cinta dulu dengan data. Data itu apa? Oh, bisa pelajarin. Data yang sekecil apapun itu bisa menunjukkan indikatornya. Yang kedua adalah mau bersosialisasi, mau ngobrol apa segala macam. Saya juga banyak ngobrol Pak. Saya masih banyak kurangnya juga. Ngobrol dengan teman-teman saya lihat, oh use case di tempat Anda seperti ini. Kayak tadi di oil and gas gitu ya. Ternyata untuk lifting satu dari sumur sampai ke ujung, misalkan ke contoh ke Pertamina gitu ya. Jadi kan kita yang perusahaan di Indonesia kan itu yang monopolinya. Itu dia akan uraikan, oh ini liftingnya seperti apa, schedulingnya seperti apa. Dalam artinya kita harus membuka wawasan, ngobrol dengan teman-teman yang lain gitu ya. Oh di hotel gimana? Kalau misalkan saya lagi travel hotel, saya tanya Pak, gimana untuk makanannya, kemudian tamunya seperti apa. Oh saya paling tidak dengan itu ya dengan data yang saya punya, kemudian lihat di internet, kemudian saya meraba dengan komunikasi, oh bener tempat ini masih bisa bertahan, segala macam. Atau sampai kita mau, kalau udah kayak gitu kan akhirnya mau Pak mohon feedbacknya dong Pak, supaya apa segala macam. Biasanya dengan senang hati Pak, kalau mereka juga open. Nah kita mau bergaul. Yang ketiga adalah mau belajar. Belajar ini nggak terbatas waktu Pak. Oh iya. Kalau dia passion ya, dia bisa belajar bangun jam 4 sampai setengah 6, dia belajar di sana. Bisa menikmati ya. Bisa menikmati. Weekend gitu kan, wah yang lain jalan-jalan gitu kan. Dia masih bisa mau buka buku. Buka buku lah Pak, bukan komik, tapi buku bener-bener baca buku. Siap. Gitu. Nah, makanya salah satu yang tadi saya rekomendasikan ada 2 buku lah. Satu, coba cari buku yang Competing on Analytics. Itu pionirnya saya bilang. Buku judulnya apa Pak? Competing on Analytics. Baik. Tom Davenport. Itu tahun 2007. Udah berapa tahun yang lalu kan. Yang kedua, buku cetakan ini dikeluarkan kalau nggak salah di tahun 2017. Itu Everybody Lies. Ada bahasa Indonesianya sekarang. Everybody Lies-nya itu ya? Saya punya bahasa Inggrisnya tapi beli yang di e-book. Itu ada di toko buku? Ada Pak. Di e-book saya beli Pak. Oh e-book, versi e-booksnya ada e-book kan ya? bahasa Inggris ya. E-book bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia dijual di toko buku udah ada. Toko buku udah ada. Minggu lalu saya pesen lewat online dikirim Pak. Baik. Jadi di situ akan terlihat kita mau belajar atau enggak. Jadi 3 hal itu, passion, sosialisasi dengan yang lain, dan ketiga adalah long life learning. Seperti tadi foto kan. Siap. Jadi bagi organisasi dan individu mau mengaplikasikan ini bisa banyak caranya. Baik, Pak Toto coba lihat di depan kita nih. Yes. Nah, jadi Pak Toto kan mengatakan membantu istrinya kalau mau menjual, lihat jam, lihat hari ya. Yes. Nih depan nih jomblo semua nih gitu ya. Kalau dia mau telepon kandidat pacar nih, kira-kira tahu nggak hari apa, jam berapa, gitu ya. supaya ini nggak jomblo-jomblo nih Pak. Kira-kira bisa nggak Pak, kira-kira Pak, gitu Pak? Itu bisa juga Pak ya? Bisa Pak. Bisa juga ya, Gini, harinya, jamnya ya, bisa, Pak. supaya mereka nggak jomblo-jomblo nih Pak. Betul. Gimana Pak? Bisa kasih advice Pak? Jadi yang paling umum dilakukan adalah lihat sosial medianya. Wih, ingat sosial media ya. Padahal saya cuma intermezzo ya, tapi ini serius ya. Wah, sosial media jadi algoritmanya itu bisa kebentuk. Misalkan mantap ini, ya. Kita lagi lihat, saya ngomong secara umum Pak ya. Ya, siap. Bukan calon yang mau dibebetin gitu ya Pak betul, ya. Betul. Kita lihat, karena saya tahu di sosial media itu saya bisa mendapatkan talent saya atau enggak. Jadi dia posting jam berapa, posting jam berapa, dia komennya kepada siapa aja, terus dia friend-nya, lingkungannya, follow and following-nya siapa aja, itu ketahuan Pak. Iya Pak, saya juga kalau ngenalin
data science ke mahasiswa, yang saya kenalkan pertama itu gimana cara cari pasangan menggunakan data. Zaman dulu udah sampai saya pakai Friendster, Pak. Iya, sebagai pancingan supaya mereka semangat. Karena kalau nerangin data science pusing, tapi kalau udah ada yang tricky gitu. Dan itu betul, Pak. Saya sama istri saya dulu masih pakai Friendster. Iya, betul, Pak. Sebelum Jadi, Friendster tutup ya. Jadi kita tahu nih, oh dia follow-nya siapa, kemudian friend-nya siapa, postingnya jam berapa, yang diposting apa. Nah, jadi nih para jomblo tahu ya. Tapi kalau udah dapet udah, jangan bikin algoritma lagi yang lain, nggak boleh ya. Saya persilakan pada Sinta deh, silakan Sinta. Seru. Pak Agus, Pak Widya ngobrol sama Pak Toto. Iya. Makasih Pak, udah Sama-sama. kasih kita kalau anak zaman sekarang bilang daging semua. Gitu. Iya. Tadi Pak Toto nggak pelit-pelit kasih tahu sampai ke tadi ada rumusannya Pak Windu ya untuk bocorannya segala macam gitu. Ya ini kita makasih banget nih Pak Toto gitu. Nah buat teman karya dan lifelong learners di rumah yang mau belajar data science tadi ya Pak Agus juga dijelasin benefitnya juga banyak dan belajarnya juga holistik ya, nggak cuma technical doang tapi dapat communication skill atau termasuk soft skill kayak gitu. Nah mungkin itu aja, jadi klik kita link di bawah ini untuk yang mau join gitu ya. Sekali lagi thank you so much Pak Toto untuk kehadirannya dan teman karya di rumah yang selalu menantikan acara Data Science Rockstar Talk dan jangan lupa episode berikutnya tetap nontonin kita. Nah, aku Sinta undur diri, Dr. Agustiawan juga Dr. Windu Gata pamit undur diri. See you di Data Science Rockstar Talk episode selanjutnya. Bye-bye. Gitu ya.